Perkenalkan diri lagi, saya Gradidia Suyud dari T4202. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal yang kedua, mata kuliah Statistika Industri ujian akhir semester. Untuk penjelasannya saya akan pindah pada PowerPoint. Baik, lanjut ke video pembahasan, di mana di nomor 2 ini terdapat study case, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Nah, sini tuh kita membahas tentang korelasi dan regresi, di mana pada study case ini kita terdapat tabel yang mempunyai dua variabel, di mana jumlah datanya atau n-nya itu ada 8 dari masing-masing variabel ini. Nah, langsung ditanyakan informasi berikut ini. Bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG. Nah, langsung kita jawab aja. Nah, pada pembahasan ini di mana saya itu membuat tabel perhitungan dulu. Nah, ini tabel perhitungannya. Di mana tabel perhitungan ini sebenarnya itu untuk memudahkan kita pada saat pekerjaan gitu. Jadi lebih cepat gitu. Untuk saran aja, kalau ingin lebih mempermudah membuat tabel ini. Kalau enggak juga nggak apa-apa jadi manual. Nah, di mana yang pertama itu kita tuh disuruh membuat suatu scatter plot. Nah, di mana scatter plotnya ini antara variabel X dan variabel Y. Nah, langsung aja kita buat, kan sudah didapat nih datanya dari dua variabel tersebut. Langsung kita tarik sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, sini angkanya variatif ya, mengikuti data variabel. Nah, untuk data yang pertama di mana antara 27 dan 30. Nah, 27 dan 30. 27 dan 30 tuh ada di daerah sini. Daerah sini. Saya ini sebenarnya kurang sedikit tarik ke sini. Tapi gak apa-apa, untuk saya jelaskan saja. Lalu untuk yang 44 dan 19. Nah, untuk 44 dan 19 tuh 44 ada di daerah sini. Dan untuk yang 19 ada di daerah sini. Ya, baik. Lalu untuk yang 32 dan 24. Nah, 32 dan 24 tuh ada di daerah sini. Dan 24 tuh ada di daerah sini. Lanjut yang 47 dan 13. Nah, kalau 47 13 itu ada daerah sini. 34 ada daerah sini. Tinggal mengikuti aja. Lalu tarik garis di antara perbatasan antara variabel X dan Y dan mengikuti data yang ada. Tinggal sesuaikan titik berdasarkan angka yang ada di scatter plot ini. Lanjut untuk yang B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Lanjut. Nah, di sini untuk menghitung variabel korelasi antara X dan Y variabelnya menggunakan rumus R, di mana rumusnya yaitu sigma X kurangi X bar kali Y kurangi Y bar bagi akar sigma X kurangi X bar kuadratkan, lalu juga Y kurangi Y bar dikuadratkan. Nah, berhubung saya sudah membuat tabel perhitungan, langsung aja dimasukin datanya. Untuk yang X min X bar kali Y min Y bar, ini yaitu minus 427,63. Masukkan datanya dibagi
akar sigma X kurangi X bar dikuadratkan dan berikan Y min Y bar kuadratkan itu 286 dikali 88. Peroleh hasilnya yaitu minus 0,946. Nah, dikarenakan hasilnya minus, maka korelasi sifat minus tetapi mengakibatkan hubungan X dan Y ini sempurna walaupun minus, tapi memiliki sifat yang sempurna walaupun mereka negatif. Nah, setelah itu lanjut hitung estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Nah, di sini lanjut yang pertama itu kita mencari B-nya dulu. Kenapa harus mencari B-nya dulu? Karena pada step A itu kita membutuhkan nilai dari proses B. Nah, yaitu ini rumusnya sigma X min X bar dikali Y min Y bar dibagi sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan tadi hasilnya. Nih, udah ada. Masukkan. Setelah masukkan diperoleh hasilnya yaitu 0,06007. Nah, langsung dimasukkan ke A, di mana itu rumusnya sama dengan sigma Y min N kurangi B sigma X per N. Setelah diperoleh hasilnya yaitu sigma Y yaitu adalah dari jumlah pada variabel X, variabel Y per N itu tadi jumlah variabelnya 8 dan kurangi hasil dari B yaitu 0,6007 dikalikan 299 per 8 yaitu jumlah dari variabel X dibagi N dengan 43,3263. Setelah itu kita lanjut, kita mencari Sx, di mana rumusnya itu X min X bar dikuadratkan. Itu tinggal masukkan aja di tabel perhitungan, sudah ada. Dan juga SST sama dengan SSY, dan juga SSY sama dengan Y min Y bar dikuadratkan SXY sama dengan X min X bar dikali Y min Y bar. Lalu SST sama dengan SSY, SSR sama dengan B dikali SXY, SSE sama dengan SSY dikurangi SSR. Nah, kan kita tadi udah diperoleh tuh semua hasilnya dari sini. Tinggal masukin aja ke sini. Peroleh semua hasilnya seperti di sini. Nah, untuk mencari, setelah memperoleh hasil tersebut, kita mencari S. Nah, S ini rumusnya itu akar SSE dibagi N min 2. Nah, ini itu udah merupakan ketentuan di sana ya, rumusnya dikurangi 2. Langsung kita masukkan. Setelah dimasukkan semuanya, yang S dan SB juga, diperoleh hasilnya 2,236 dan 0,084. Langsung kita uji hipotesis. Nah, di sini kita menggunakan beta. Kenapa? Pada hipotesis 0 ini sudah diperoleh
Nah, di sini kenapa kita menggunakan beta? Karena pada pertanyaan tadi itu ditanyakan pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Nah, kalau misalkan menggunakan alfa itu biasanya dikarenakan perintahnya itu karena rata-rata. Jadi untuk H0 ini H0 itu sama dengan ya pasti. Jadi beta sama dengan 0. Jadi sama sekali tidak ada pengaruh X terhadap Y. Kalau H1 beta tidak sama dengan 0. Untuk H1 ada pengaruh X terhadap Y. Nah, lanjut. Karena sini soalnya pembahasan mengenai regresi dan korelasi, di sini itu menggunakan uji T, di mana T ini memiliki rumus B dikurangi B0 beta 0 per SB, di mana SB-nya itu udah kita peroleh ya. Di sini nih 0,084 kurangi 0 per 0,047 sama dengan minus 7,17. Lanjut. Karena di sini kita menggunakan dua sisi, maka alfanya itu dibagi 2, di mana diperoleh 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025. Lalu kita mencari V-nya. V-nya itu di mana rumusnya N dikurangi 2, mana 8 dikurangi 2 yaitu 6. Diperoleh, maka daerah kritisnya itu tadi sudah didapat alfanya 0,025,6. Lalu kita lihat ke tabel T di mana alfanya 0,25 dan yang V-nya 6. Diperoleh hasilnya 2,447. Langsung uji kriterianya itu terima H0 apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel. Lanjut, diperoleh kesimpulan, maka tolak H0 karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu minus 7,17 lebih kecil daripada 2,477. Jadi ada pengaruh terhadap X terhadap Y pada taraf nyata 5%. Nah, lanjut di step terakhir, di mana di E ini disuruh menentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Karena ditanyakannya regresi, pasti kita menggunakan Y, di mana rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. Tinggal masukkan aja nilai A-nya. Yang tadi ini tinggal kita substitusikan saja, masukkan tambah nilai B yaitu 0,6007 minus 0,607 dikali dari variabel X yaitu 299 yang ini. Peroleh hasilnya minus 136,28. Baik, sekian pembahasan